Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian 29. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview lagi pemasangan lampu tembak Duromoto X1 GT dan juga klakson keong Hella waterproof yang terbaru di motor Honda ADV 160 milik Om Adi dari Bekasi. Untuk pemasangan seperti biasa kita menggunakan bracket tambahan yang kita buatkan PNP di Honda ADV 160 ya. Dan pemasangan di bawah headlamp. Jadi yang pasti dudukan headlampnya, dudukan plat nomornya kita lepas, kita manfaatkan untuk dudukan lampu. Jadi supaya lebih kokoh dan lebih kuat ya. Karena dari bahan plastik ini tuh lebih tebal. Jadi kita buat tumpuan bracket di bagian belakangnya seperti ini. Konsep ini selalu kita buatkan dari dulu ya. Jadi untuk posisi lampu juga presisi, bisa kita setting untuk naik turun cahaya dan juga di bagian kanan kirinya. Untuk posisi relay set seperti biasa kita posisikan di bagian sini, dan kita utamakan posisi relay di atas ya supaya tidak menampung air di saat pas hujan. Dan posisinya itu di bagian sininya kita kasih lubang satu untuk mengikat di bagian sini. Lalu untuk posisi driver lampu tembaknya kita pasangkan di bagian belakang sini, menempel di bagian besi selang rem ya, supaya lebih kuat dan lebih kokoh. Di bagian atas ini ada modul itu untuk memfungsikan di bagian lampu utama dan juga di bagian high beam lampu jauh. Karena di sini menggunakan saklar kiri fiction, jadi kita harus ada rangkaian untuk mengaktifkan di bagian high beamnya. Karena di bagian saklar kiri fiction itu inputnya semuanya positif ya, dan outputnya semuanya juga positif. Tetapi di bagian headlamp ADV 160 itu membutuhkan arus negatif. Maka dari itu kita buatkan di bagian modul rangkaiannya di bagian sini. Jadi di saat pas kita nyalakan di bagian high beam, maka yang keluar hanya tetap arus negatif menuju ke bagian headlampnya. Jadi tetap berfungsi dengan normal jika kita menggunakan modul rangkaian seperti ini. Untuk posisi bracket kita lihat posisinya ya, dari yang posisi sebelah kiri seperti ini. Itu untuk posisi sebelah kanannya. Ini untuk posisi sebelah kanan. Dan untuk relay set seperti biasa kita buatkan ada 3 soket ya. Untuk soket 2 pin ini yang dari saklar kiri fiction. Di sini ada keterangan nomor 1. Terus ada soket 3 pin. Ini ke bagian soket yang menuju saklar 2 mode yang sudah kita kasih keterangan nomor 2. Lalu selanjutnya ada soket 4 pin yang sudah kita kasih keterangan nomor 3. Ini menuju ke driver bagian lampunya. Ya, jadi dari relay set menuju ke saklar 2 mode, terus input positif menuju ke saklar 2 mode untuk mengaktifkan di bagian lampu jauh. Ini dari saklar fiction ya. Terus selanjutnya yang ke driver ini menggunakan soket 4 pin. Yang pasti soket-soketnya sudah kita buatkan PNP. Jadi tinggal lepas tancap saja atau cabut colok di masing-masing soketnya. Dan yang pasti ada 2 kabel. Ini untuk kabel positif aki. Satu menuju ke bagian relay set lampu tembak, satu lagi menuju ke relay set klakson. Untuk di bagian saklar kiri fictionnya, ini kita buatkan model terbaru ya. Jadi di saat pas kita memfungsikan di bagian high beam tanpa harus menyalakan di bagian lampu utama, bisa kita nyalakan. Kalau untuk pas beam sudah pasti dari bawaan saklar kiri fiction sudah bisa dipakai ya. Tapi jadi rangkaian dalamnya sudah kita rubah semuanya. Jadi walaupun off seperti ini bisa kita nyalakan di bagian high beam lampu jauh. Untuk posisi saklar 2 modenya kita buatkan bracket tambahan seperti ini ya, supaya jangkauannya lebih gampang dan lebih mudah. Ini untuk posisinya. Ini posisinya ada di bagian baut atas di handle kiri. Untuk posisi di bagian klaksonnya kita buatkan seperti ini ya. Ini posisinya pas banget, tidak mentok di bagian bodi. Ini posisi relaynya tetap menghadap ke atas. Itu ada 1 kabel, itu yang menuju ke bagian aki positifnya. Untuk kabel di bagian sini, ini selalu kita buatkan 1 lubang supaya lebih rapi ya, kita ikat seperti ini. Ini masuk ke bagian atas. Dan ini dari saklar kiri fiction ini ada soket 9 pin,
soket 4 pin dan juga soket 6 pin. Ini sama persis dengan soket dari saklar kiri bawaan Honda ADV sendiri. Jadi tidak dirubah sama sekali. Tetap kita buatkan sama seperti bawaan motornya. Nah, kebetulan di bagian sikringnya sudah kita kasih keterangan ya. LT ini untuk lampu tembak dan saya kasih keterangan K untuk klakson. Jadi jika salah satu ada yang trouble atau yang mati ya, contohnya di bagian lampu tembak ya tinggal ngecek saja di bagian sini. Lalu satu lagi jika ada trouble di bagian klakson tinggal ngecek sikring di bagian sini. Oke, akan kita rapikan dulu di bagian bodi. Terus seperti biasa kita lanjut pengetesan cahayanya seperti apa. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Oke, setelah pemasangan bodi semuanya rapi, kita akan coba tes untuk cahaya lampu utamanya. Nah, untuk posisi hasil pemasangan seperti ini. Kita coba nyalakan dulu untuk lampu utamanya seperti ini. Nah, lampu utama sudah menyala. Kita coba tes untuk kita coba hasil cahayanya untuk membandingkan dengan lampu tembak Duromoto S1 GT. Nah, ini untuk cahaya dari lampu tembak Duromoto S1 lampu standarnya. Kita bandingkan dengan lampu tembak Duromoto S1 GT, lobing warna putih ya. Ini untuk tampak depan cahayanya. Jadi kalau kita munduran dikit, seperti ini ya untuk hasil cahayanya. Tidak menyilaukan dari lawan arah, karena cahayanya kita posisikan ke jalan. Nah, ini untuk hasil cahayanya. High beam warna kuning, low beam putih, high beam kuning, fast beam. Kalau ini untuk cahaya kuningnya, model mode high beam. Ini untuk fast beamnya. Nah, ini standar 2 sudah kita turunkan supaya lebih pasti untuk hasil cahayanya. Untuk low beam warna putih, high beam warna kuning, fast beam. Ini kita off kan semua, fast beam. Tetapi teman-teman bisa merequest tanpa menggunakan saklar 2 mode. Jadi hanya menggunakan saklar kiri vision saja bisa difungsikan untuk lampu utama berikut lampu tembak tambahan. Contohnya pas off seperti ini hanya alis yang menyala, pas ke sini lampu utama standar menyala, lampu tembak high beam nyala bersamaan plus ini. Itu biasanya seperti itu ya. Tapi kalau ini supaya paling aman memang seperti ini, kita buatkan lampu utama sendiri, lampu tembak sendiri. Jadi lebih fungsional ya. Nah, jadi kurang lebih hasilnya seperti itu ya pas kita tes reading sebentar. Oke, cukup sekian untuk review pemasangan lampu tembak Duromoto X1 GT dan klakson Hella Keong Waterproof di Honda ADV 160 milik Om Adi dari Bekasi pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemesanan dan pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya juga di kolom deskripsi di nomor 0812 2750 7229.
Untuk lokasi pemasangan kami sendiri, untuk sementara ini masih daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabungan 15, RT 1 RW 2, nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Ponokaren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Riana Soris Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten tentang perlampuan, khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.